Test drive dulu ya Pak. Mau saya Pak? Sama Pak Gio. Oke, ketemu lagi. Hari ini kita review Suzuki XL7. Nah, hari ini kebetulan ditemani oleh salah satu pejuang Suzuki dari Sunter, Giovanni atau Ya. Pak Gio ya. Ya betul Pak Dio. Ini kebetulan hari ini gue baru pertama kali sih nyupir Suzuki XL7 ini. Jadi ya bener first impression sih ya. Nah, kalau secara body sendiri basicnya tetap dari Suzuki R3 ya Pak Gio ya? Oh enggak sih, kita nyebutnya nggak dari Suzuki R3 sih, udah pengembangan lagi. Itu depannya udah model baru, ya belakangnya mirip-mirip R3, cuman ini yang lebih ke SUV-nya lah ya. Lebih tingginya. Berarti kalau kata orang-orang itu XL7 itu adalah R3 tinggi, itu salah ya Pak Gio ya? Enggak, beda udah. Oh. Boleh nanti dirasakan sendiri. Dirasakan sendiri gimana sih. impresinya. Jadi kalau memang ini sih kita lihat sih, ini kebetulan kita bawa XL7-nya itu transmisinya Matic ya Pak Gio ya? Ya, Matic. Transmisinya Matic, dan sini yang kita pakai juga mobil test drive dari Suzuki Sejahtera Buana Trada Sunter. Betul. Kita disupport juga dari Suzuki Buana Trada Sunter ini. Yang pasti ini perbedaan basic dari Suzuki R3 adalah floor clearance-nya Pak ya? XL7, sorry. Oh, XL7. Iya. XL7 sendiri adalah tingginya ya Pak ya? Iya. Tingginya. Jadi mungkin kalau yang untuk buat menjawab kebutuhan teman-teman buat bisa ke semua medan, ini sangat pas sekali ya. Betul. Terus juga posisinya ini juga bisa muat sampai 7 orang. Iya. Nah, selain itu apalagi sih Pak Gio yang benar-benar yang bisa yang menarik sekali, atau misalnya buat khasnya XL7 dibanding mobil-mobil lainnya lah gitu Pak? Mungkin bisa dibantu. Untuk XL7 ini ya, selain 7 penumpang, kita juga untuk yang ini sendiri kan tipe Alpha. Yang Pak Dio lihat ini udah semua tipe udah audio touchscreen. Tipe Alpha udah ada mirror. Nanti kalau di eksteriornya boleh kita videoin, udah ada spoiler sama talang airnya. Cuman kalau dibandingin mobil lain yang sejenis ya, kita sih udah lumayan juga ya, udah ground clearance tinggi, lampu udah pakai proyektor. Oh iya, lampunya proyektor Ya, LED ini semua udah, ya. setirnya udah di shape ya, nanti bisa udah di shape, itu bawahnya rata, tidak mengganggu kaki ya, udah dibalut sama kulit. Ini seenak sih memang ya. Posisi nyetirnya enak banget, terus juga mungkin karena setirnya juga sudah pakai kulit asli ya, jadi memang nyaman sekali. Dan ini kedapnya luar biasa ya Pak ya? Betul, suara luar kita kan kenyamanannya benar-benar kita untuk utamakan untuk konsumen Suzuki ya. Dengan interior dashboard juga udah pakai warna hitam. Oh iya, ini kan karbon hitam ya semuanya ya. Ini ini juga yang posisinya untuk kalau misalnya untuk interiornya udah black semua ya. Betul, black. Nah, kalau untuk velgnya sendiri ring 16 dia. Ring 16 dengan profil bannya lumayan agak tebal, jadi mungkin posisinya juga untuk nanti kita coba yang agak jalanan yang agak bumping dikit. Betul, kali ya. Boleh. Karena memang sebetulnya ini mobilnya lebih kita coba lebih dipergunakan untuk segala medan sih ya. Betul. Nah, satu lagi tuh yang memang benar-benar mungkin yang benar ciri khas atau khasnya XL7 itu
yang belum dipakai di mobil-mobil lain tuh malah yang kekuatannya di e-mirror-nya ini ya. Oh, ada mirror di tengah, dia bisa merekam kejadian di depan dan merekam kejadian di belakang. Ibaratnya nih mobil udah ada ready dashcam ya. Iya, betul. Kita Nah. pertama nih yang untuk kelas MPV ini ya. Iya, itu kalau nggak salah juga di belakang itu kameranya ada 2 ya, Pak Gio ya. Betul, ada 2. Ada yang buat mirror sama buat kamera mundur. Jadi saat parkir atau memindahkan lebih safety lagi, bisa kelihatan semuanya. Jadi memang untuk secara kamera di belakang itu saya lihat memang ada 2. Jadi satunya memang yang buat apa, profiling gigi mundur, koneksinya, sama satu lagi nanti koneksinya bisa buat yang kamera untuk ke e-mirror-nya sendiri ya. Betul. Dan nanti mungkin Pak Gio pasti jelasin lebih detail lagi yang untuk masalah e-mirror-nya, karena bisa buat yang view ke depan juga ya Pak ya. Betul, view ke depan, view ke belakang itu terekam. Jadi kalau teman-teman ada kejadian apapun, misalnya amit-amit ditabrak atau nabrak, ada buktinya. Ada buktinya siapa Iya, yang salah ya. Siapa yang salah. Siapa yang salah ya. Jadi siapa yang tersangkanya ya. Itu sih lebih buat ke safety ya. Itu juga tetap bisa berfungsi untuk melihat kaca juga, ada mode-modenya nanti. Ada Nanti mode-modenya. di video berikutnya mungkin bisa saya jelaskan ya. Lebih jelas lagi ya. Iya. Nah, terus sekarang ini range buat dapetin apa namanya, buat dapetin XL7-nya sendiri ini kita harus mengocek dana antara berapa nih Pak Gio ya? Oh, tenang, XL7 itu benar-benar worth to buy ya, dengan fitur-fitur yang lumayan mewah. Anda cukup untuk tipe Zeta itu 230 juta yang manualnya, sampai yang test drive ini tipe Alpha untuk Matic-nya untuk bulan Juli itu 267. Itu belum diskon loh. Nanti diskon ya, bisa nanti ada website, bisa dilihat harga detailnya di situ juga. Oh, kalau mau lebih detail nanti bisa nanya ke Pak Gio langsung. Iya, bisa di bisa. website mana Pak? www.susukimobilsunter.com. Oh, nah terus kalau misalnya apa namanya, ibaratnya kita belum ready untuk membayar full, bisa dong dibantu kayak misalnya apa namanya, pembiayaan yang lainnya Bisa, gitu kita ya. banyak pembiayaan yang udah MOU untuk kerjasama. Ya dari kita sendiri ada Suzuki Finance, ada bisa dari BCA Finance, Mandiri Tunas Finance, sama Adira dan leasing lainnya sih Pak. Bisa Pak. Iya, yang pasti sih kalau misalnya ini sih tadi startnya from 230 ya. 230 per harga Juli ya. Iya. Per Juli 2020 itu kalau misalnya itu mungkin budgetnya itu bisa sekitar estimasinya DP-nya mungkin sekitar 90 juta, itu angsurannya cuma 3,2 loh itu. Iya, kalau 30% ya itu. Iya, itu estimasi sih berarti Belum diskon loh itu. belum diskon dan estimasi hariannya itu cuman 100 ribuan ya. Iya. Cuman hanya 100 ribuan ya. Tadi kan udah ngomongin masalah spesifikasinya. Nah, hari ini gue kebetulan dapet kepercayaan untuk test drive. Nah, ini sih gue cobain. Sekarang jalannya lumayan bagus ya kan, di sekitaran Kemayoran. Kita coba pertama mungkin akselerasinya ya. Ini kan mungkin karena posisinya Matic pasti drive-nya di D. Kalau misalnya akselerasi kan mungkin gue turunin dikit ya ke second ya. Ini RPM-nya udah mulai lepas ya, tapi yang pasti sih ini kayaknya handlingnya juga walaupun apa ground clearance-nya tinggi, nggak ada rasa limbungnya ya Pak Gio ya. Betul, kita nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah, benar-benar sesuai kebutuhan di jalanan Indonesia ya. Kalau kita terlalu tinggi malah bahaya, terlalu rendah malah gesrot kan. Iya, ini nggak berani gue bejek karena takut mobilnya masih intrayan sih, karena mobil test drive ya kan. Tapi ya so far memang mobil ini sih fun to drive juga sih ya. Ini gue coba sedikit handling kiri ke kanan, nggak ada rasa limbungnya loh Pak Gio nih. Iya. Lumayan tinggi loh padahal ini kan. Itu ada speed bump-nya juga di sini, sama yang menurut gue yang spesial sih kedapnya ya Pak ini Pak ya. Betul. Luar biasa kedapnya ya. Nanti boleh ambil kiri. Oke, seharusnya kita nanti coba ini deh, kita coba cari jalan yang apa, yang agak rusak kali ya. Oke, ini sekarang kita cobain di jalan yang lumayan
enggak berstruktur lah ya. Hmm. Kita cobain ini bagaimana ketangguhan XL7 dengan profil ban berapa tuh, ring 16. Iya, 195/60. 60. Ini makanya pasti berfungsi sekali sih ini di jalanan yang medannya tidak tentu. Dan yang pasti nggak perlu ngerem-ngerem sih, kita pede aja nih. Ada yang tadi di depan kita ada yang mobil sedan, malah minggir-minggir miring-miring gitu ya, nyari yang bolong-bolong, yang jalannya bagus-bagus. Di sini kita sangat pede sekali. Ground clearance-nya 20 cm. Sangat tinggi ya berarti ya. Berarti kalaupun misalnya yang kayak banjir pun sebenarnya juga agak pede ya. 20 cm itu sampai kaki kali ya. Ya bisa selutut ya, tergantung orang dewasanya semana Orang juga. dewasa aja ya. Tadi kita udah cobain itu jalanan yang sedikit banyak batu-batunya, itu jalannya sangat pede banget sih, langsung lurus-lurus aja, nggak usah dimiring-miringin. Kayak misalnya tadi juga ada mobil yang MPV yang lainnya, cuman memang ground clearance-nya itu masih sedikit nggak terlalu tinggi seperti SL7 ini, Pak Gio ya. SL7 kan 200 mm atau 20 cm. Ya untuk jalanan di ibu kota atau jalanan-jalanan yang rusak atau ada polisi tidur sih kita nggak takut untuk mentok ya. Nggak takut mentok sama sekali ya. Itulah makanya mungkin yang benar-benar rekomend dari SL7 ini, karena memang floor clearance-nya itu sangat tinggi, jadi bisa menghadang ke semua medan ya, Bu. Ya, teman kita juga nggak terlalu tinggi, jadi kita tetap kecepatan manapun kita tetap stabil ya, nggak limbung. Iya, tadi kan kita juga awalnya kita coba yang di jalan aspalnya, terus kita coba jalanan ini jalanan rusaknya, semuanya benar-benar benar-benar rekomen lah. Dan ini menurut gue sih yang memang benar-benar itu mobilnya kedap sih, Pak Gio. Mungkin berkali-kali gue bilang ini mobil ini lumayan kedap sih. Oke, itu aja mungkin sedikit first impression gua terhadap Suzuki XL7. Nanti kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut untuk harga mobil ataupun misalnya penawaran diskon-diskon yang lebih detail, bisa hubungin ke mana nih Pak Gio? www.suzukimobilsunter.com atau www.suzukiSL7.id. Itu khusus XL7 juga sih. Semua informasi detail kredit, spesifikasi ada di situ, teman-teman. Ada di situ ya. Jadi pasti nanti Pak Gio akan memberikan special price Pasti. buat Pokoknya kalau ingat Suzuki, ingat Giovanni aja. Ingat Suzuki, ingat Giovanni. Oke. Itu aja dari kami, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.